Bapak, Ibu ASN, dan pensiunan di seluruh Indonesia, ada kabar penting. Perpres nomor 79 tahun 2025 sudah disahkan sejak Juli 2025, tapi kenaikan gaji masih ditunda. Kapan cairnya? Berapa persennya? Apakah ada rapelan? Dan yang paling penting, mengapa Kementerian Keuangan masih menunggu evaluasi triwulan pertama? Di video ini, saya akan bongkar semua fakta terbaru langsung dari PT Taspen, Kementerian Keuangan, dan Kemenpan RB, termasuk skema baru fully funded untuk pensiunan, serta kemungkinan kenaikan hingga 260% seperti Hakim. Simak sampai habis, karena ini menyangkut masa depan kesejahteraan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tentunya diberikan kelancaran rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, beberapa informasi penting yang akan kami sajikan di antaranya terkait dengan fakta kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada bulan Januari 2026. Tentunya ada beberapa poin penting di antaranya terkait dengan skema baru untuk ASN maupun pensiunan, yaitu skema gaji tunggal dan skema fully funded nantinya untuk pensiunan. Untuk itu, silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kenaikan gaji maupun peningkatan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara maupun pensiunan. Baiklah Bapak, Ibu ASN dan pensiunan semuanya. Terkait dengan fakta kenaikan gaji setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, tentunya ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu. Kalau kita lihat teman-teman, Perpres ini sebelumnya telah disahkan beberapa bulan yang lalu di tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni. Namun pada bulan Agustus terjadi dinamika politik yang sangat tinggi terkait demo, kekerasan, dan juga dinamika terkait kenaikan gaji DPR pada saat itu. Dan ini tidak mungkin dilakukan, menaikkan gaji ASN di bulan Agustus ataupun September. Itulah yang melatar belakangi bahwa kesejahteraan ASN dan pensiunan ini turut menjadi prioritas dalam 8 program cepat Presiden Prabowo Subianto yang tentunya akan menambah kesejahteraan bagi para ASN dan pensiunan. Nah, di antaranya yang melatar belakangi bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini sangat urgen. Yang pertama adalah stagnasi gaji bertahun-tahun. Kalau kita lihat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kenaikan gaji ASN sangat minim, mungkin hanya 2 atau 3 kali. Berbeda dengan kepemimpinan Bapak SBY yang menaikkan gaji tiap tahun. Meskipun nilainya tidak besar, namun kenaikan itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara maupun pensiunan. Presiden Prabowo menyatakan, gaji ASN dan aparat negara memang belum naik signifikan selama bertahun-tahun, dan itu menyebabkan penurunan daya beli di masyarakat. Dan ini sebetulnya telah diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo pada saat debat Capres. Kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, pensiunan, hakim, penyuluh, guru, itu termasuk dalam visi misi beliau. Yang kedua adalah fokus kesejahteraan bagi pegawai. Kesejahteraan pegawai negeri dan pensiunan ini menjadi fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Dan ini terbukti pada saat kepemimpinan Presiden SBY. Ketika kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, pertumbuhan ekonomi meningkat di atas 6%. Perpres nomor 79 tahun 2025. Inti dari kebijakan tersebut memang bukan hanya kenaikan gaji saja. Ada 8 program penting di sana, di antaranya pada poin ke-6, yaitu menaikkan gaji ASN. Gaji ASN naik, apakah pensiunan juga naik? Nah, teman-teman pensiunan pasti bertanya, apakah memang gaji ASN naik, gaji pensiun juga naik? Dan itu sudah menjadi satu kesatuan. Ketika gaji PNS atau ASN naik, maka gaji pensiunan juga akan naik.
Dan itu terbukti tahun 2014 saja, teman-teman. Ketika gaji ASN naik sebesar 8%, gaji pensiunan naik 12%. Jadi itu adalah salah satu keberpihakan pemerintah terhadap para lansia atau pensiunan, karena memang pensiunan tidak mendapatkan tunjangan, sehingga kenaikannya lebih besar. Perpres tersebut resmi ditandatangani pada pertengahan 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintahan baru dalam reformasi kesejahteraan aparatur negara. Menaikkan gaji pokok ASN, pensiunan TNI, dan Polri secara signifikan itu akan berpengaruh juga terhadap kenaikan tunjangan mereka, karena kenaikan gaji pokok akan memengaruhi tunjangan. Misalnya untuk guru, tunjangan sertifikasinya akan naik, begitu juga tunjangan TKD untuk para ASN. Dan tentunya ketika tunjangan tersebut naik, pensiunan juga akan naik. Dan pensiunan pada tahun 2014 saja diberikan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 12%. Kenaikan itu bervariasi sesuai golongan, dengan peningkatan terbesar untuk golongan bawah guna mengurangi kesenjangan internal. Dan ini telah dibuktikan oleh Presiden Prabowo. Kenaikan gaji hakim yang paling rendah itu naik sebesar 280%. Mudah-mudahan saya yakin karena perpresnya sudah ada, mari kita kawal kenaikan gaji ini. Ketika kenaikan gaji sudah disahkan, dari tahun berapa, TMT-nya berapa, maka kita bisa menuntut rapelan kenaikan gaji. Jadi tunggu dulu, kenapa mungkin rapelan belum cair? Karena memang kenaikannya juga belum ditentukan TMT-nya dari bulan apa. Jadi teman-teman pensiunan harap bersabar juga. Kenaikan gaji hakim 280% itu untuk golongan terendah. Bayangkan saja ini 280%. Jadi bukan hakim saja, teman-teman. Kalau kita lihat di guru juga ada kenaikan. Untuk guru non-ASN ini memiliki kenaikan 500.000, yang tadinya 1.500.000 menjadi 2.000 per bulan, itu pun tunjangan sertifikasi. Bahkan untuk gaji pokok guru non-ASN atau P3K paruh waktu ini di bawah gaji yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bahwasanya untuk kenaikan gaji hakim sendiri ini mempunyai peningkatan yang signifikan atau sangat fantastis, karena memang Prabowo ingin lebih fokus meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur hukum. Di antaranya penegakan hukum yang dinilainya sangat rendah. Maka dengan kenaikan gaji hakim ini, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto tidak banyak yang bocor uang negara. Jadi koruptor lebih takut karena hakim juga tidak mau disogok. Itu intinya seperti itu. Jadi banyak sekali hakim yang gajinya rendah itu disogok oleh para koruptor. Untuk itu, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim pada bulan Juni atau Juli pada saat itu sebagai pilot proyek reformasi gaji aparatur negara. Jadi tidak jauh, mudah-mudahan kenaikan gaji ASN juga bisa mengalami hal yang sama seperti hakim, ataupun kita mendapatkan kenaikan 100% atau 200% seperti itu. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya, dampak kenaikan gaji ASN dan aparatur negara hingga pensiunan ini tentu mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat, meningkatkan daya beli jutaan pegawai negeri sipil dan pensiunan. Ini menciptakan efek multiplier dalam ekonomi domestik dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Dengan adanya kenaikan gaji, mungkin para ASN akan belanja di akhir tahun ini, yang tadinya belanja di angka 95%, sekarang naik 100% seperti itu. Meningkatkan konsumsi domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan permintaan barang dan jasa di berbagai sektor. Keadilan secara ekonomi. Banyak sekali teman-teman pensiunan yang saat ini gajinya tinggal sedikit karena digadaikan ke bank. Banyak yang memiliki cicilan lebih besar, dan pensiunan sudah tidak bekerja lagi, tidak produktif lagi, malah mempunyai hutang ke bank yang besar, dan cicilan per bulan sangat besar. Dengan adanya kenaikan ini, itu menjawab tuntutan masyarakat atas keadilan ekonomi dan kesenjangan bagi para pensiunan, khususnya dengan mengurangi gap antara sektor publik dan sektor swasta. Jadi apa mungkin teman-teman pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun kepada negara memiliki upah yang sangat minim seperti itu?
Kenaikan upah minimum nasional ini 6,5% lebih tinggi. Kenaikan UMR nasional di tahun 2026 mengalami kenaikan. Ini yang tadi kami sebutkan bahwa keadilan ini memang sangat penting antara sektor swasta dan sektor pemerintah. Ketika kenaikan UMR sangat tinggi, memang kalau kita ketahui gaji di beberapa perusahaan swasta sangat tinggi, namun gaji ASN sangat rendah. Penetapan upah minimum sektoral ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Daerah sesuai dengan ekonomi lokal dan kebutuhan hidup yang layak. Misalkan gaji P3K paruh waktu hanya 1 juta, gaji karyawan di PT mungkin bisa 3 juta ataupun 4 juta. Ini kesenjangan sosial antara sektor swasta dan sektor pemerintah. Maka dari itu, pemerintah wajib menaikkan gaji ASN karena dengan kenaikan gaji ini, antara upah minimum di satu daerah bisa ada keadilan. Keadilan upah ataupun gaji pensiunan saja, misalkan kita mendapatkan 500.000 atau 300.000 dari sisa cicilan. Sementara upah minimum di kabupaten tersebut bisa mencapai 3 juta atau bahkan 45 juta. Karena ini tidak adil seperti itu. Ini adalah salah satu alasan kenaikan gaji ASN supaya lebih berkeadilan. Kalau kita flashback ke belakang, visi misi dari Presiden Prabowo yaitu meningkatkan ekonomi yang kuat dan berkeadilan, tentunya dengan menaikkan gaji ASN ini. Yang pertama, kesejahteraan ASN dan pensiunan sebagai pilar stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, optimalisasi pendapatan mendukung program sosial dan pembangunan infrastruktur nasional, serta komitmen berkelanjutan untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan gaji sesuai perkembangan ekonomi. Memang kebutuhan ekonomi meningkat, harga-harga meningkat. Kalau kita lihat real di lapangan, teman-teman, mungkin di daerah pelosok, daerah 3T, Papua, Maluku, ataupun daerah yang terkena dampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, ekonominya sangat meningkat, harganya melambung tinggi. Oleh karena itu, kenaikan gaji ASN dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan fiskal daerah tersebut.